Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur oleh karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Kita boleh ada hingga pada saat ini. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita dapat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Menyatakan bahwa dialah Raja di atas segala raja. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari mengambil waktu sejenak dalam saat teduh kita. Persiapkan hati untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari naikkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan, sebab Dia telah menyatakan bahwa kita diselamatkan. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Mari naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Ditaklukkan
menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang agung. Mari pandang kepada kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan. Yes.
Terima kasih buat anugerah, kasih setia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami umat-Mu boleh berdiri di tempat ini. Kami umat-Mu boleh menyembah Tuhan pada saat ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Engkau telah mati di kayu salib. Engkau bangkit bahkan naik ke surga. Menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang layak dipuji dan disembah. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan kami setiap umat-Mu menyembah Engkau ya Tuhan. Ampuni ketidaklayakan kami Bapa. Ampuni keterbatasan kami Tuhan. Biarlah segenap hidup kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan hadir melawat setiap kami, menjamah setiap kami Bapa, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, dalam kondisi pada saat ini kami percaya ada nama Tuhan yang ditinggikan, yang diagungkan. Berkati kami sekalian Bapa, berkati ibadah kami ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan saja bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berkati kami sekalian. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari terus naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Apabila Roh Kudus diam di hati kita, maka ada sukacita, ada girang. Mari naikkan pujian bersama dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 183. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Doa persembahan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Eli Juk MDiv, disilakan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita memberi pada Tuhan pada hari ini. Sebagai sukacita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dengan nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu hari ini. Umat-Mu menyatakan sukacita kepadamu Tuhan. Ucapan syukur kami kepadamu atas kasih dan kemurahan bagi kami. Karya penyelamatan yang Kau buat bagi kami. Yesus telah datang, mati, ganti kami manusia yang berdosa. Telah bangkit
dan hari ini naik ke sorga, menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan kami, yang asal dari surga kembali ke sorga, dan memberkati umat-umat-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah panggil kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu, yang Engkau sudah ampuni, sudah selamatkan. Dan hari ini kami menyatakan sukacita kami kepadamu, datang menyembah kepadamu Tuhan, sujud di hadapan-Mu, dan kami memberikan persembahan kami pada hari ini sebagai sukacita kami kepadamu Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang memberi hari ini, yang menyatakan sukacita kepada Tuhan. Limpahlah dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Buatlah jemaat-Mu berhasil dalam usaha pekerjaan masing-masing, sehingga hidup kami mempermuliakan Engkau ya Tuhan, baik melalui tubuh kami, suara kami, harta yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Berkatilah Bapa, kami mengucap syukur dan mohon semua dengan nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah memimpin kita di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari siapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara mempersiapkan dan memberikan persembahan kepada Tuhan, kita nyanyi bersama dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 234. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diberikan kepada kita dengan tujuan agar kita dikuatkan, agar kita dimampukan, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Mari arahkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Mika Agus Widianto. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Izinkan Roh Kudus mengalir di dalam hati kita, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu
kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Engkau yang memulihkan setiap kami, meneguhkan, menguatkan kami. Membuat kami mampu menghadapi realita kehidupan secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19. Roh Kudus yang manis yang akan menuntun kami, memampukan kami ada dan hidup dalam kebenaran-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Di tengah-tengah ibadah perayaan kenaikan-Mu ke surga, kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dari makna kenaikan-Mu ke surga. Sehingga kami umat-Mu dapat mengambil sebuah komitmen untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab apa? Sebab nyata bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup. Dia yang menyediakan tempat buat saudara dan saya untuk ada di dalam kerajaan surga. Kenaikannya ke surga tentunya yang kita peringati hari ini untuk menyediakan tempat yang terbaik untuk saudara dan saya. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ulangi, Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat yang kita baca adalah bagian daripada historis ketika Tuhan Yesus akan terangkat atau naik ke surga. Ada sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada murid-murid, dan perintah itu tentunya juga berlaku buat saudara dan saya. Tetapi sebelum Yesus memberikan perintah, ada sebuah kalimat yang perlu kita cerna dan kita pahami. Pada ayat yang ke-18 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kuasa dalam teks yang kita baca itu punya beberapa arti. Kata kuasa ini menunjuk pada power of choice, yaitu berbicara tentang kuasa untuk memilih. Dan kuasa ini juga punya makna adalah bicara tentang kebebasan untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya itu adalah tergantung pada diri kita. Kalau kita berbicara tentang choice atau pilihan dan kebebasan, maka hidup kita itu sesungguhnya ada dalam sebuah pilihan. Tuhan memberikan kehendak kepada kita untuk memilih. Dan untuk memilih itulah Tuhan berikan kuasa kepada kita. Dan pilihannya
tergantung pada saudara dan saya. Kata kuasa yang dimaksud dalam pilihan ini adalah berbicara tentang apakah kita mau memilih sesuatu sesuai dengan keinginan hati kita. Atau kita mau memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Apakah kita mau memilih untuk hidup menuruti keinginan daging kita? Atau kita mau menuruti atau memiliki keinginan untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah? Maka ada dalam sebuah pilihan dan pilihan itu tergantung kepada kita. Dan kita diberikan kuasa untuk memilih yang mana. Tentunya dari dua pilihan punya konsekuensi. Kalau kita memilih keinginan hati kita, melakukan suka-sukanya kita, maka kita akan menjadi pribadi yang gak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita menuruti keinginan daging kita, maka gak mungkin kita akan menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Kalau dalam hidup kita hanya berpikir dan memilih yang orientasinya pada kepentingan diri sendiri, bukan pada kepentingan kerajaan surga, maka tentunya kita akan memilih sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi semuanya tergantung kepada kita. Mana yang akan kita pilih? Apakah kita mau memilih sesuatu yang menyenangkan hati kita? Atau kita mau memilih sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Tergantung kepada kita. Kita diberikan kuasa untuk memilih dari dua pilihan itu. Tetapi kalau kita mau menjadi pribadi yang dalam hidup kita, perjalanan iman kita, yang pada akhirnya orientasi kita pada kerajaan surga, maka kita akan belajar menundukkan keinginan kita, menundukkan diri kita, menundukkan kesukaan hati kita pada kesukaannya hati Tuhan. Maka dalam orientasi perjalanan hidup kita tidak lagi pada diri sendiri. Kita akan berupaya untuk mencari dan memahami kehendak Allah. Lalu bagaimana kita akan berupaya untuk melakukan kehendak Allah yang pada akhirnya membuat hidup kita berkenan. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, Tuhan mengharapkan kita menjadi bagian daripada visinya Tuhan untuk hidup dalam kerajaan surga. Di tengah-tengah pandemi yang ada, Tuhan mau kita mengambil sebuah sikap, sebuah pilihan. Untuk apa? Untuk tidak berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Di tengah-tengah situasi yang hari ini sulit. Kalau kita berbicara tentang gereja adalah bicara orang yang dipanggil keluar dari kegelapan pada terang Tuhan yang ajaib. Untuk memberitakan perbuatan Allah. Pada hakikatnya adalah bicara terang, maka bicara tentang bagaimana kita memilih untuk bisa hidup menjadi berkat. Di tengah-tengah kondisi hari ini harusnya kita sebagai orang percaya untuk mengambil bagian kita. Yaitu bagaimana menyukakan hati Tuhan dengan apa yang bisa kita buat dan kita kerjakan. Kalau gereja, kalau bicara orang percaya kita hanya berbicara saja. Oh, berbicara tentang kepedulian, berbicara untuk bisa berbagi. Tentunya baik dan sedap didengar oleh telinga kita. Tetapi kalau itu hanya sekedar wacana, hanya sekedar retorika, hanya sekedar apa yang ada dalam pikiran kita, gak akan ada arti. Sekarang kita diharapkan pada sebuah pilihan. Apakah kita mau milih untuk mendengar himbauan pemerintah atau kita mau mengikuti keinginan hati kita? Ada banyak orang mungkin berkata dan juga bertanya, sampai kapan kita akan ibadah live streaming atau online? Pak, kami juga pengen beribadah di gereja, bersekutu bersama. Tentunya sangat baik.
kerinduan untuk kita ada dalam persekutuan. Tetapi kita hari ini juga diperhadapkan pada pilihan. Pilihan itu ada konsekuensi. Apakah kita mau untuk sementara waktu ada di rumah lalu beribadah di rumah, mengikuti ibadah live streaming, atau kita maunya datang beramai-ramai di gereja. Lalu pada akhirnya kita tidak bisa kontrol COVID-19. Oh Pak, kita harus ikuti protokol kesehatan dengan baik. Oh baik. Tapi siapa yang mampu mengontrol tidak boleh berinteraksi yang satu dengan yang lain? Siapa kita? Sulit. Maka semua pilihan itu punya konsekuensi. Tetapi belajarlah menjadi pribadi yang mampu menjadi berkat. Untuk kita tidak mementingkan pada diri sendiri. Tapi bagaimana kita mementingkan orang lain, terutama kepentingan kerajaan surga yang jauh lebih besar. Di tengah-tengah kondisi yang ada kita harus mengambil bagian untuk peduli. Mengambil bagian untuk mengerjakan proyeknya Allah, yaitu berbagi. Pak, saya tidak mampu. Saya terbatas, justru dalam keterbatasan itulah kita belajar untuk memberikan sesuatu supaya hidup kita bermakna dan berarti. Gereja bukan hanya berretorika. Tapi gereja harus ada action, tindakan yang dilakukan. Supaya hakikat bless it to bless itu menjadi nyata. Karena memang saudara dan saya sesungguhnya dipanggil untuk menjadi berkat. Dan Tuhan berikan kuasa kita, kemampuan kepada kita untuk menjadi berkat. Kuasa itu ada dalam diri saudara dan saya. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Kuasa itu tentunya dengan tujuan supaya kita memilih pada kehendak Tuhan. Supaya kita bisa menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Meskipun hidup itu ada dalam sebuah pilihan. Mari memilihlah pada kehendak Tuhan. Yang harus menjadi orientasi dan prioriti dalam hidup kita. Kalau kita melihat dari ayat selanjutnya, apa pilihan yang harus kita pilih? Di ayat yang ke-19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sesungguhnya pilihan yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki supaya kita pergi. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Supaya kita pergi bisa memberitakan kebenaran. Supaya kita pergi bisa menyatakan Yesus adalah Tuhan dengan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sudahkah kita mengikuti kehendak Tuhan dalam pilihan itu untuk pergi menjadi saksi Kristus? Atau kita menjadi orang yang hanya berpikir pada diri sendiri, lalu menjadi orang yang hanya diam tidak melakukan apa-apa. Lalu kita hanya mengorientasikan diri kita pada kepentingan-kepentingan personal kita. Lalu kita mengabaikan kepentingan kerajaan surga. Kalau itu yang terjadi, maka kita belum ada dalam rancangan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kalau orientasi kita masih pada kesukaan hati kita yang bertentangan dengan pilihan Allah yang Tuhan mau, maka kita belum ada dalam rancangan Tuhan yang besar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus. Pergi memberitakan kebenaran Tuhan melalui kehidupan kita. Hidup yang betul-betul mencerminkan Kristus. Hidup-hidup yang betul-betul menggambarkan pribadi seseorang yang ada di dalam terang. Yang kesaksian hidupnya adalah betul-betul berdampak bagi banyak orang. Bukan hanya soal kepandaian dalam merangkai sebuah kata di dalam menyampaikan kebenaran. Itu tentunya baik-baik, indah-indah, elok-elok.
Tapi lebih elok ketika apa yang kita perkatakan, yang kita ajarkan, yang kita beritakan, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka kita akan menjadi pribadi yang mampu menjadi saksi Kristus. Pilihan ada di dalam diri kita. Dan kehendak Tuhan adalah kita memilih untuk pergi menjadi saksi Kristus. Dan itu sesungguhnya tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita komitmen menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka ini yang harus kita pilih, bukan pilihan kehendak diri kita sendiri. Bukan pilihan pada kemauan untuk kita mengikuti keinginan hati kita, suka-sukanya hati kita. Saya senang dengan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Lagu yang ditulis oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tuhan sudah menebus hidup kita dengan darah yang mahal melalui kematiannya. Maka hidup kita bukan miliknya kita. Hidup kita sesungguhnya adalah miliknya Tuhan. Maka kalau hidup kita miliknya Tuhan, maka kita adalah haknya sepenuhnya ada dalam otoritasnya Tuhan. Bukan tidak lagi kita melakukan apa-apa mengikuti keinginan kita, tapi belajar menundukkan keinginan kita pada keinginan Kristus yang menjadi pemilik atas hidup kita. Maka kita belajar mengikuti apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukaku. Kalau yang Tuhan mau adalah pergi menjadi saksi, maka lakukan itu dalam hidup kita. Apa yang bisa kita perbuat, kita perbuat. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Di tengah-tengah kondisi yang ada pandemi, di lingkungan kita, sekitar kita, yang membutuhkan uluran tangan, berikan apa yang memang bisa kita beri. Dengan kita memberi dan peduli, sesungguhnya kita telah menjadi saksi Kristus. Yang selanjutnya kehendak Allah. Yang harus kita pilih adalah mengajarkan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Melakukan segala sesuatu yang diajarkan Tuhan. Artinya adalah sentralnya adalah Kristus, apa yang diperkatakan, apa yang diajarkan, apa yang diperbuat. Itu mari kita teladani dalam hidup kita. Pembelajaran yang efektif itu bukan hanya sekedar transfer knowledge. Hanya transfer pengetahuan. Memindahkan pengetahuan, tidak. Tapi orang yang belajar betul-betul mengalami dan merasakan dari apa hakikat yang diajar. Dalam teori belajar sosial, ada kita mengenal, yaitu namanya perilaku model. Kita ini perilaku model. Orang yang disebut sebagai orang percaya, orang yang menyebut dirinya orang Kristen adalah perilaku model. Dan setiap perilaku model itu diamati. Dilihat, diobservasi oleh siapa? Oleh orang lain. Oleh tetangga kita. Oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahkan keluarga kita menjadi pengamat atas hidup kita. Dalam teori belajar sosial dari Bandura, proses selanjutnya setelah observasi adalah namanya imitasi, peniruan. Ketika seorang mengamati perilaku itu, lalu ketika dia dilihat perilakunya baik, maka kecenderungan orang adalah akan meniru perilaku yang baik itu. Kalau dalam hidup kita sebagai orang percaya kita diamati, lalu apa yang diperkatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus itu kita lakukan. Maka orang juga akan meniru apa yang kita lakukan. Dan yang terpenting dalam proses belajar sosial, bukan hanya imitasi tapi internalisasi. Yaitu bagaimana nilai-nilai yang diajarkan itu diambil menjadi nilai-nilai dalam hidupnya. Kalau dalam hidup kita mengajarkan
segala sesuatu yang diajarkan Yesus dalam hidup kita kepada orang lain. Lalu orang yang mendengar apa yang kita ajarkan itu, lalu melihat nilai-nilai dalam hidup kita, lalu mengambilnya, dan nilai-nilai itu bersumber pada Kristus. Maka sesungguhnya kita sudah menjadi bagian orang yang melakukan kehendak Allah, yang memilih untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga melalui apa yang kita perbuat dan kita lakukan. Maka ini akan menjadi bermakna luar biasa dalam hidup kita. Mengajarkan untuk melakukan sesuatu akan efektif kalau pribadi yang mengajarkan telah melakukannya. Yang apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu berdampak dan dinikmati oleh orang lain. Maka sesungguhnya inilah yang menjadi kehendak Tuhan dalam amanat agung sebelum ia naik ke surga. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk memilih. Memilih melakukan kehendak Allah atau memilih untuk mengikuti keinginan diri kita. Kalau kita mengikuti keinginan diri kita, maka kita akan dibawa keluar dari rancangan Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Allah, maka pilihannya adalah pertama, pergi untuk menjadi saksi Kristus. Lalu mengajarkan apa yang Yesus ajarkan dan melakukannya dalam hidup kita. Maka banyak orang akan diberkati dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, terus kita tingkatkan dalam kepedulian kita sebagai wujud dari saksi Kristus yang hidup. Apa yang bisa kita berbuat di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan gereja kita. Mari sama-sama kita bergandeng tangan untuk berbuat sesuatu supaya dengan apa yang kita kerjakan, blessed to bless itu nyata. Diberkati untuk memberkati itu menjadi nyata yang menjadi wujud daripada moto gereja kita. Ujilah aku, cobalah aku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan yang tahu apa yang kita pilih dalam hidup kita hari-hari. Biarlah Tuhan menguji kita, menyelidiki batin kita. Sejauh mana pilihan yang telah kita pilih itu sejalan dengan kehendak dan rancangannya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ujilah Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosanna, ku nyanyi Hosanna bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku alukan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosanna.
Cobalah aku Tuhan. selidiki setiap bati dan hati kami di hadapan-Mu pagi hari. Hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi, oh Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Raja bagi kami, Rajaku Tuhan kami Yesus Kristus yang mulia. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Tuhan, selidiki setiap batin dan hati kami. Tuhan yang mengenal setiap pribadi kami pagi hari ini. Dalam hidup kami diperhadapkan pada pilihan. Oleh sebab itu ujilah kami. Dan biarlah dalam ujian yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan Engkau mampukan kami untuk melakukannya. Kuasa itu yang Engkau janjikan dan Engkau berikan membuat kami mampu untuk melakukan kehendak Allah. Mampu mewujudkan kerajaan surga dalam hidup kami melalui apa yang kami perbuat dan kami lakukan. Tuntun kami, mampukan kami dengan kuasa yang Engkau beri untuk melakukan kehendak Allah, pergi dan menjadi saksi-Mu yang hidup melalui apa yang kami katakan dan kami perbuat. Bahkan Tuhan mampukan kami untuk mengajar orang lain melakukan kehendak Allah. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan bagi banyak orang. Secara khusus di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah hakikat terang dan garam dunia itu nyata dalam setiap pribadi kami. Hakikat bless itu nyata bagi setiap kami. Tuhan yang telah memberkati kami. Mampukan kami menjadi saluran berkat. Mampukan kami untuk berbuat sesuatu di sekitar kami. Bersama orang-orang yang ada di dekat kami. Sehingga melalui apa yang kami perbuat, kami lakukan. Kami boleh memilih kehendak Tuhan. Memberkati banyak orang menjadi saksi Kristus. Berkati umat-Mu yang hari ini bergumul dengan keadaan ekonomi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memulihkan dan memberkati mereka. Buat berhasil apapun pekerjaan usaha mereka. Apapun mata pencarian mereka. Baik itu ASN, pegawai swasta, wira swasta, atau karyawan. Baik mereka sebagai dokter, perawat, dosen, guru.
anggota TNI Polri, notaris, bahkan profesi yang lain. Yang berdagang, yang berternak, yang bertani, berkebun, bahkan pengrajin. Yang terdampak COVID-19, Tuhan tolong bukakan jalan. Beri kuasa kemampuan mereka itu tetap bersandar dan mengikuti kehendak Tuhan. Dan Tuhan bukakan jalan buat berhasil. Berkati pendidikan umat-Mu yang sekarang mungkin ada dalam pilihan yang sulit. Untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi karena situasi COVID-19. Tuhan tolong memberikan hikmat. Dan mereka terus sukses di dalam Engkau. Mampukan kami umat-Mu ada dalam kehendak Tuhan dan rancangan-Mu. Sehingga tujuan Allah bagi setiap kami, goal yang Allah mau bagi setiap kami, boleh terwujud dan Engkau dipermuliakan. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sungguh menguatkan iman percaya kita. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk berdiri. Karena akan satu pujian yang mengatakan, nyanyi dan bersoraklah. Mari naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang menjadi penghibur bagi kita, pelindung bagi kita. Dia adalah menara kekuatan kehidupan bagi kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Kau.
percaya tiada janji seperti janji Tuhan. Sebab janjimu adalah ya dan amin. Dan kami percaya kuasa itu Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami dimampukan melakukan kehendak Allah dalam setiap langkah perjalanan hidup kami umat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya penyertaan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami. Dan kami akan melihat campur tangan-Mu yang ajaib adanya bagi setiap kami. Berkati gembala, asisten, bahkan badan pengurus jemaat dalam setiap tugas pelayanan. Tuhan berikan kemampuan hikmat sehingga kami boleh melayani dengan baik dan Tuhanlah yang dipermuliakan dalam setiap pelayanan. Berkati setiap umat-Mu yang ada dalam pergumulan mereka. Apapun yang sedang mereka gumuli hari ini, baik mereka yang bergumul karena ekonomi mereka, Tuhan mari tolong. Bergumul dalam kelemahan, dalam keadaan fisik mereka yang hari ini terganggu. Tuhan mari ulurkan tangan-Mu, beri mujizat dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk Z yang sedang dirawat di AM Parikesit. Tuhan menolong anak-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus. Beri kesembuhan dan keajaiban. Kaminya percaya kuasa-Mu nyata bagi Z. Kami juga berdoa untuk James Daniel, Tuhan tolong. Beri kesembuhan dan beri pemulihan yang sedang dirawat. Mujizat-Mu nyata, kuatkan dan teguhkan menghadapi situasi yang sulit. Kami percaya mujizat itu Tuhan siapkan dan sediakan. Setiap umat-Mu yang bergumul yang dengan rutin kami doakan. Ada Ibu Asung Rawin, Ibu Pelampang Kila, Ibu Mardaleni, Hansel, Ibu Katrina Usat, Bapak Hendrik Renyaan, Bapak Petrus Karung, Bapak dan Ibu Charles Taihutu, Bapak Samuel Robert Cuku dan Ibu Stem Herlina dalam pemulihan. Ibu Sarah Ngunti, Ibu Yuni, Ibu Nurhati Hanyek yang membutuhkan keajaiban tangan Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tersedia. Mari ulurkan tangan-Mu, kuasa kematian, kebangkitan dan kenaikan-Mu ke surga. Nyata bagi setiap umat-Mu, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan umat-Mu yang lanjut usia, Tuhan mari kuatkan, teguhkan, beri kesehatan dan tetap setia mengiring Engkau. Bahkan setiap jemaat yang merindukan keturunan, Tuhan tolong berkati. Berkati buah kandungan mereka dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang sedang hamil atau dalam masa mengandung, Tuhan berkati, beri kesehatan. Bahkan berkati janin yang dikandungnya. Hari persalinan dibuat baik adanya oleh Tuhan. Ibunya sehat, bayinya sehat, dan keduanya boleh selamat karena pertolongan Tuhan. Gereja Kemah Injil Indonesia, Tuhan memberkati dari Ars Pusat, wilayah daerah gereja lokal. Bagi pemimpin gereja kami berikan hikmat. Dan setiap tugas yang Tuhan percayakan mampu membawa gereja ini menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi saluran berkat di tengah-tengah negara yang kami cintai. Pos penginjilan yang disubsidi oleh gereja Tuhan berkati. Doa kami pos ini oleh bertumbuh dan berkembang dan Tuhan dipermuliakan. Bahkan sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia secara konstitusi Tenggarong berkati dosen, staf, bahkan mahasiswa. Melalui lembaga ini banyak mempersiapkan orang yang siap melayani, mengabarkan Injil Kerajaan Surga dan Tuhan yang disukakan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, bahkan kabinet menteri, pemerintah pada tingkat provinsi dan kabupaten. Tuhan mampukan mereka secara khusus menangani pandemi COVID-19. Biarlah setiap upaya-upaya yang mereka perjuangkan, yang mereka kerjakan. Untuk kebaikan bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Bahkan kabupaten di mana kami tinggal. Kutai Kartanegara Tuhan berkati Bapak Bupati dan jajarannya. Setiap apapun yang diprogramkan untuk kebaikan kami masyarakat. Tuhan menyertai dan buat berhasil. Sehingga kami sebagai masyarakat dapat merasakan dan terwujudnya adil, sejahtera dan makmur. Dan Tuhanlah yang disenangkan. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat yang ada di garda depan. Di dalam merawat pasien-pasien COVID-19. Tuhan jagai lindungi mereka.
proteksi dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka-mereka yang sedang bergumul menderita karena virus ini, Tuhan tolong hiburkan, kuatkan mereka. Dan jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan pulihkan ekonomi dampak dari COVID-19. Kami percaya jemaat-Mu semua dalam usaha pekerjaannya, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Tuhan jaga lindungi kami dan biarlah proteksi daripada Tuhan nyata. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan Allah Roh Kudus memberkati kita pagi ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi di surga-Mu memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.